Halo, bertemu kembali di channel ini bersama saya Mangantar Simbolon. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang KIP kuliah, ya, atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sebelumnya barangkali kita sudah pasti sering mendengar istilah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang diluncurkan pemerintah sebagai tanda bahwa seseorang itu layak mendapatkan bantuan dalam pendidikannya. Dahulu Kartu Indonesia Pintar ini hanya ada di tingkat jenjang sekolah dasar sampai tingkat menengah, dan sebelumnya ada istilah di perguruan tinggi itu adalah bidik misi. Nah, semenjak tahun 2020 KIP atau Kartu Indonesia Pintar bukan hanya lagi di tingkat sekolah dasar sampai menengah, tetapi sudah sampai ke perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi disebutkan namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, jadi kita akan mencoba melihat apa sebenarnya KIP Kuliah, syarat-syarat mendapatkannya, dan bagaimana kita nanti mendaftarkan lewat web atau situs yang sudah disiapkan. KIP adalah bantuan berupa uang tunai, ya. Peserta yang sudah merupakan peserta KIP adalah akan mendapatkan berupa uang tunai, yaitu perluasan akses kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan, jadi khusus membiayai pendidikannya. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Melalui KIP, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi. Ya, jadi seseorang yang menerima KIP, ya, menjadi peserta KIP itu bisa menerima manfaatnya ketika dia sudah diterima di perguruan tinggi. Ya, jadi KIP ini juga termasuk diperoleh oleh penyandang disabilitas. Jadi inilah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warga memperoleh hak pendidikan tinggi. Nah, KIP kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Jadi selain mendapatkan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi, juga mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan. Nah, seperti apa syaratnya yang penerima KIP kuliah? Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau SMK ataupun yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan. Ya, jadi pada tahun berjalan adalah 2021, berarti yang akan lulus pada tahun 2021 ini, atau lulus 2 tahun sebelumnya, berarti lulus tahun 2020 atau 2019. Kemudian syarat kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Jadi seseorang yang akan menerima KIP kuliah harus berpotensi akademik yang baik. Jadi artinya memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Dan syarat yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN ataupun PTS. Jadi lihat, PTN atau PTS. Jadi bukan hanya PTN. Dengan syarat prodi pilihannya dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dipertimbangkan pada prodi dengan akreditasi C. Jadi syaratnya prodi yang dipilih di perguruan tinggi negeri atau swasta tersebut harus akreditasi A atau B. Jadi ada yang prodi yang akreditasi C, tetapi dibutuhkan nanti pertimbangan tertentu untuk meluluskan permohonannya menjadi penerima KIP. Kemudian persyaratan penerima KIP kuliah ini adalah yang memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Nah, inilah dia Kartu Indonesia Pintar.
dan berasal dari keluarga program Keluarga Harapan PKH. Jadi keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Jadi penerima manfaat KIP ini, penerima manfaatnya jadi mahasiswa yang tentunya memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya. Kemudian juga mahasiswa yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan atau PHK, atau juga mahasiswa yang keluarganya adalah keluarga sejahtera, ya, jadi KKS, atau mahasiswa juga yang dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, yang kedua, dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP. Tadi di atas disebutkan memiliki KIP atau PKH atau KKS. Nah, jadi bagi mahasiswa yang belum memiliki KIP atau belum memiliki KKS, ya, dapat juga mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. Ya, jadi yang belum mendapatkan boleh mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan kedua orang tua atau wali maksimal 4 juta, ya, 4 juta rupiah. Jadi sudah digabungkan pendapatan ayah dan ibu atau wali itu maksimal 4 juta. Atau mungkin pendapatan kotor gabungan antara orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga, maksimal itu 750.000 per anggota keluarga. Nah, jadi misalnya bisa saja pendapatannya lebih dari 4 juta tetapi tanggungannya banyak, ya. Jadi syaratnya jumlah pendapatan kedua orang tua atau wali tersebut dibagi jumlah anggota keluarga. Jadi kalau dapat 750 atau lebih rendah, maka dia boleh mengajukan diri untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, nah, penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslandik setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Jadi manfaatnya ini nanti persyaratan menerima manfaat dari KIP kuliah tersebut. Walaupun nanti kita sudah memegang kartu KIP kuliah, kita harus melakukan registrasi lagi di perguruan tinggi tujuan kita. Manfaat apa lagi yang bisa kita dapatkan? Manfaat lainnya selain pembebasan biaya kuliah adalah pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, ya, UTBK, SNMPTN, yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau Kementerian Sosial, Kemensos. Kemudian pembebasan biaya kuliah atau pendidikan seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, dan juga biaya hidup sebesar 700.000 per bulan, ya, biaya hidup 700.000 per bulan. Nah, kemudian jangka waktu KIP kuliah ini akan berlaku berapa lama? Nah, bagi mahasiswa yang sudah menerima manfaat KIP kuliah itu akan berlaku apabila dia mengambil pendidikan reguler sarjana, maka maksimal 8 semester. Jadi kalau seorang mahasiswa menyelesaikan lebih dari 8 semester, maka KIP-nya tidak berlaku lagi untuk semester ke-9 dan seterusnya. Diploma 4 8 semester, diploma 3 6 semester, diploma 2 4 semester, dan diploma 1 2 semester. Nah, itu untuk program reguler. Jadi yang mengambil profesi, bagi yang mengambil profesi masih diberikan lagi, ya, bagi profesi dokter 4 semester lagi, ya. Dokter gigi 4 semester, dokter hewan 4 semester, nurse 2 semester, apoteker 2 semester, dan guru 2 semester. Nah, jadi misalnya seorang mahasiswa yang memperoleh KIP kuliah sudah menyelesaikan program regulernya sarjana selama 8 semester, maka apabila mahasiswa tersebut mengambil program profesi lagi, maka akan dibiayai lagi, ya, sebanyak 2 semester kalau misalnya dia mengambil profesi guru. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftar KIP kuliah ini? Untuk mendapatkan KIP kuliah ini,
Nah, pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah. Ini dia, kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Nah, silahkan nanti diakses situsnya di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Atau pendaftar juga dapat melakukan dengan gadget ya, dengan mengunduh atau melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile Apps yang berbasis Android di Play Store. Jadi nanti silahkan di Play Store searching aja KIP Kuliah Mobile Apps, nanti akan ditemukan. Dan seperti biasa, barangkali kita sudah terbiasa dengan aplikasi di Android. Nah, boleh dengan menggunakan browser KIP Kuliah Kemendikbud.go.id, boleh dengan menggunakan aplikasi Android dengan melakukan unduh dan instalasi dari Play Store. Kemudian bagaimana tahapannya untuk pendaftaran KIP kuliah ini? Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP kuliah melalui laman kipkuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps yang dapat diunduh di Play Store. Nah, kemudian pada saat pendaftaran, siswa calon penerima KIP memasukkan NIK, nomor induk kependudukan, NISN, nomor induk siswa nasional, NPSN, nomor pokok sekolah nasional, dan alamat email yang aktif. Jadi, dan kita minta untuk mendaftar sebagai peserta baru, nanti akan diminta NIK, NISN, NPSN, dan email. Nah, kemudian sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi terhadap NIK, NISN, NPSN, serta email yang sudah kita berikan tadi, yang sudah kita masukkan tadi ya. Validasi itu artinya di sini memeriksa apakah pengusul tersebut, pendaftar tersebut mempunyai kelayakan untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah, kemudian jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email yang didaftarkan tadi. Nah, selanjutnya calon peserta atau siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, apakah SNMPTN, SBMPTN, atau Mandiri. Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk perguruan tinggi. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Inilah tahapan bagaimana kita mendaftar KIP kuliah. Setelah kita nanti misalnya mendaftar KIP kuliah, tidak otomatis langsung mendapatkan manfaatnya, tetapi kita harus mendapatkan dulu perguruan tinggi dengan syarat perguruan tinggi negeri atau swasta dengan syarat prodinya akreditasi A atau B. Lalu kita nanti akan diverifikasi di perguruan tinggi tersebut untuk diusulkan sebagai calon penerima KIP kuliah. Nah, kalau misalnya verifikasinya berhasil, maka selanjutnya kita akan mendapatkan manfaat dari KIP kuliah tersebut. Oke, kita coba dulu mendaftar ya. Kita coba buka webnya. Ya, aktifkan browsernya seperti yang dituliskan tadi. Kita buka KIP kuliah. Ini ya, KIP _kuliah.kemdikbud.go.id. Nah, ternyata hari ini server error ya. Hari ini server error. Nah, kemarin semalam saya sudah membukanya. Kemarin pada tanggal 1 Februari ya, ini masih buka, tetapi ketika kita mendaftar ada pesan mengatakan bahwa pendaftaran belum dibuka. Nah, hari ini kita tidak bisa membuka webnya sama sekali, bahkan di sini server error. Walaupun webnya belum bisa kita akses pada hari ini, maka sebaiknya persiapkan dulu ya, persiapkan dulu data-data atau dokumen-dokumen penunjang yang dibutuhkan nanti ketika webnya sudah terbuka untuk menerima pendaftaran. Nah, maka untuk itu saya akan berbagi apa-apa aja data yang dibutuhkan untuk
usulan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan KIP kuliah tersebut. Jadi yang saya akan bagikan dulu yang sesuai dengan KIP kuliah pada tahun 2020. Jadi bisa saja nanti berbeda dengan yang diminta di 2021, tetapi pada umumnya itu selalu sama ya. Jadi maka supaya kita persiapkan sebelum pendaftaran dibuka, nanti ketika pendaftaran dibuka kita sudah langsung bisa bekerja, perlengkapan kita sudah tersedia, data-data kita, dokumen-dokumen kita. Nah, nanti di web tersebut ada nanti bagian biodata awal, tampilan seperti ini. Maka di menu biodata awal kita nanti klik perbaharui biodata, lalu sebagian data nanti sudah terisi, ya. Sebagian datanya nanti sudah terisi. Tapi ada sebagian yang kosong. Jadi yang sudah terisi, kalau sudah terisi kita tidak perlu mengisi lagi. Tetapi kalau bagian yang kosong nanti silahkan diisi. Ya, itu nanti pada menu biodata. Lalu ada juga menu keluarga nanti di dalam situs tersebut. Nah, di dalam menu keluarga ini kita nanti mengisikan data untuk ayah, yaitu nomor kakak, nik kepala keluarga, nama ayah wali, status ayah atau wali, hubungan dengan ayah, ya, kandung atau tiri, pendidikan ayah, kemudian pekerjaan ayah, dan detail ayah. Nah, detail ayah ini kita nanti disuruh menceritakan tentang pekerjaan, kemudian kesehatan, kehidupan sehari-hari, penghasilan secara singkat yang mencerminkan detail ayah kita. Nah, inilah nanti menjadi pertimbangan bagi panitia untuk menerima atau menolak permohonan kita, ya. Jadi detail ayah nanti perlu diceritakan secara detail di sini di menu keluarga pada data untuk ayah. Kemudian juga ada data untuk ibu, nama ibu, status ibu, hubungan dengan ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, detail ibu. Sama seperti detail ayah tadi, detail ibu juga nanti akan diminta di sini. Pekerjaannya, kesehatan, kehidupan sehari-hari, penghasilan dan lain sebagainya. Jadi detail ibu ini nanti menceritakan atau mencerminkan kondisi ibu kita sehingga kita layak untuk mendapatkan KIP kuliah tersebut. Nah, kemudian juga ada jumlah tanggungan, ya. Jumlah tanggungan ini nanti adalah orang yang tidak bekerja di rumah. Ya, misalnya dalam satu keluarga ada ayah, ibu, 2 kakak dan saya. Kemudian ayah, ibu, dan 1 kakak saya sudah kerja, maka mereka bukan tanggungan. Nah, yang menjadi tanggungan adalah kakak yang belum bekerja dan saya. Nah, begitu kira-kira nanti jumlah tanggungan kita jelaskan di menu keluarga. Lalu ada menu data ekonomi nanti, ya. Data ekonomi ini adalah menjelaskan lebih detail lagi tentang pekerjaan ayah. Di atas kita sudah mengisi pekerjaan ayah, tetapi di data ekonomi kita jelaskan lagi dengan lebih rinci, ya. Pekerjaan ayah sesuai dengan poin 2 tadi. Itu penghasilan. Di sini nanti harus dibuktikan dengan slip gaji. Kalau misalnya dia pegawai di perusahaan tertentu, nah, ini ada slip gaji penghasilan, ya. Atau minta surat keterangan gaji dari kantor atau desa setempat. Kemudian pekerjaan ibu sesuai poin yang tadi pada menu keluarga tadi. Sini juga penghasilan ibu harus kita jelaskan seperti halnya penghasilan ayah. Lalu di sini total hutang, kalau keluarga tersebut memiliki hutang harus kita jelaskan juga beserta buktinya, ya. Jadi di sini harus memang terbuka, ya, informasinya harus kita buka yang menyatakan supaya kita layak dibantu, ya. Kemudian cicilan juga, kalau misalnya kita keluarga tersebut mempunyai cicilan, kredit rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus kita jelaskan, ya. Hal ini juga harus kita jelaskan di bagian cicilan. Nah, kemudian semua penjelasan ini harus didukung dokumen pendukung, ya. Jadi harus ada dokumen-dokumennya. Jadi seperti dokumen-dokumennya nanti di scan, ya, di scan kemudian di-upload ke dalam web tersebut. Nah, pada menu keempat adalah data rumah. Nah, ini menu ini nanti menggambarkan kondisi dan keadaan rumah
kita sebagai pengusul ya. Data yang diminta nanti di sana adalah kepemilikan, apakah milik sendiri atau sewa, kontrak atau kos, kemudian tahun perolehan, mulai kapan kita menempati bangunan tersebut, sumber listriknya, PLN, genset atau apa yang lainnya ya, daya listrik, kemudian luas tanah, NJOP per meter, nilai jual objek pajak per meter berapa, luas bangunan, bahan atap, bahan lantai, bahan tembok, mandi cuci kakus, sumber air, kemudian jarak pusat kota, kemudian jumlah orang tinggal di rumah tersebut. Jadi ini harus kita jelaskan secara detail nanti seluruhnya ya. Nah, kemudian menu yang kelima adalah data aset. Nah, klik tambah aset nanti di sini jika ada ya, lalu tambah aset dan isikan datanya jika ada aset kita. Ini data kelima. Lalu data rencana, di sini nanti klik menu rencana dan perbaharui rencananya ya. Rencana di sini maksudnya setelah kita nanti kuliah, rencana tinggal di mana? Apakah kos atau masih tinggal bersama orang tua? Kemudian dukungan keluarga. Di sini dukungan keluarga maksudnya apakah kita masih butuh nanti uang tambahan dari orang tua atau keluarga lainnya. Lalu transportasi asal. Ini transportasi asal ini adalah transportasi yang kita butuhkan kalau misalnya kita menuju tempat tinggal kita. Misalnya saja saat ini kita tinggal bersama orang tua di kota Medan ya. Setelah nanti kuliah kita akan tinggal di Jakarta misalnya. Maka transportasi asalnya berapa biaya transportasi dari Medan ke Jakarta. Lalu ada transportasi harian juga. Ini adalah biaya transportasi yang kita butuhkan pada saat kita nanti kuliah. Mungkin kita menggunakan sepeda motor, sepeda atau jalan kaki atau apa saja nanti kita jelaskan pada transportasi harian. Nah, kemudian biaya transportasi. Biaya transportasi ini adalah biaya awal transportasi. Misalnya berangkat dari rumah ke PTN yang dituju berapa biaya awalnya. Ya. Nah, kemudian pada menu prestasi ya. Menu berikutnya ada menu prestasi. Kolom prestasi ini sifatnya opsional. Opsional artinya boleh diisi, boleh tidak diisi kalau memang ada prestasinya. Ya. Kalau tidak ada nggak usah diisi. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai prestasi silahkan dikosongi aja. Tapi bagi kalian yang memiliki prestasi silahkan diisi karena ini juga faktor penunjang ya, mempengaruhi juga ini. Nanti di sana ada nama kegiatannya, jenis kegiatan, individu atau kelompok, nah tingkatnya apakah kabupaten, kota, provinsi atau tingkat nasional, tahun perolehan. Untuk tahun perolehan ini menurut tahun 2020 ada hanya bisa 5 tahun terakhir. Kemudian pencapaiannya, apakah juara, apakah best presenter, lomba esai dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian sertifikatnya juga harus kita unggah ya, atau dokumen pendukung lainnya lah. Apa dokumen yang boleh kita tunjukkan yang bisa mendukung prestasi atau menunjukkan prestasi yang kita sebutkan di atas tersebut. Lalu menu seleksi, menu ini akan muncul ketika sudah mengisi semua data yang ada, akan ada nanti pilihan seleksi SNMPTN, SBMPTN atau Mandiri, dan nanti akan mendapatkan yang namanya PIN dan KAP ya. Jadi dari menu seleksi nanti kita nanti menentukan proses seleksi yang akan kita ikuti apa, apakah SNMPTN, apakah SBM, apakah Mandiri. Ya, nanti setelah kita menentukan seleksi yang akan kita ikuti menuju perguruan tinggi, maka kita akan mendapatkan PIN dan KAP-nya. Nah, setelah semua nanti data sudah terisi dengan benar, silahkan cetak formulir KIP kuliah tersebut di HVS ukuran A4 atau F4. Ini akan dibawa sebagai bukti pelamar KIP kuliah saat daftar ulang nanti ketika diterima sebagai mahasiswa. Oke, demikian video kali ini yang berbagi tentang KIP kuliah. Jadi kepada Anda yang tertarik atau akan membutuhkan keikut sertanya dalam program ini, silahkan mempersiapkan diri. Sekali lagi hari ini masih servernya masih belum bisa diakses. Nanti ketika sudah bisa diakses kami akan menginformasikannya lagi di channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan silahkan berbagi kepada teman kalau dianggap ini bermanfaat.
Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya.